Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fani dan kedua teman aku. Halo, nama aku Indri. Halo, nama aku Sahyan. Aku dan kedua teman aku di sini akan menganalisis sebuah program TV yang berjudul Hotman Paris Show yang tayang pada saluran program TV iNews. Kebetulan program acara ini tuh sering beberapa kali atau kerap kali dipanggil atau ditegur oleh KPI karena konten-kontennya yang agak dewasa dan sensitif untuk didengar masyarakat umum. Salah satu contohnya adalah yang akan aku dan teman-teman bahas kali ini. Aku dan teman-teman mengambil salah satu episode yang berjudul Wow, Hotman Paris lebih memilih janda dibanding gadis gitu. Pada episode ini yang dianalisis adalah mengenai konstruksi gender dan maskulinitas. Kenapa yang dipilih konstruksi gender? Karena konstruksi gender itu artinya sendiri adalah membedakan atau ada jenjang antara gender laki-laki dan juga perempuan gitu, dimana orang-orang biasanya udah lazim menganggap bahwa wanita itu derajatnya lebih rendah daripada cowok itu memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan cewek atau wanita gitu. Dan kita bisa lihat dalam tayangan Hotman Paris Show ini gitu. Berikut merupakan konstruksi gender yang terjadi pada program televisi Hotman Paris Show. Yang pertama itu, dari judulnya aja kita udah bisa lihat bahwa perempuan bisa di sini dijadikan sebagai objek. Bahkan perempuan di sini itu dibedakan berdasarkan status sebagai seorang gadis dan juga janda. Terus dalam cuplikan dialog ini, lagi-lagi status orang gadis dan janda pada acara ini seperti hal yang important. Padahal seharusnya seorang wanita itu tidak bisa dipandang hanya dari statusnya tersebut atau bisa direndahkan dari statusnya tersebut gitu. Lalu di acara Hotman Paris Show ini, di percakapan awalnya saja mereka sudah mengotak-ngotakkan atau memposisikan bahwa perempuan dari status perempuan itu baik gadis atau janda, perbedaannya itu dilihat dari keinginan seksualitasnya yang tinggi pada seorang gadis tapi tidak dengan seorang janda gitu. Ada beberapa kata-kata yang menjurus kepada itu gitu. Lalu yang keempat, struktur peran pada acara ini itu sangat terlihat jelas terjadi adanya konstruksi gender di mana banyak terjadinya sexualize terhadap perempuan, karena saat episode ini berlangsung yang disinggung selalu mengenai perempuannya tapi tidak pernah menyinggung status laki-lakinya. Dan juga di sini bisa dilihat dari komposisi si hostnya juga, dimana Hotman Paris sebagai penguasanya dan memiliki seperti dayang-dayangnya wanita-wanita cantik di sebelahnya. Dan juga di sini perannya Hotman Paris sangat mendominasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil analisis semiotika yang telah kami lakukan. Yang pertama nih, ada yang dinamakan dengan 3 level of significance menurut John Fix ya. Jadi John Fix ini mengatakan bahwa di dalam suatu tayangan itu selalu ada nilai-nilai baik yang tersurat maupun tersirat. Jadi John Fix ini membagi proses pemaknaan nilai ini menjadi 3 tahapan nih. Yang pertama ada yang dinamakan dengan level realitas. Nah, level realitas ini terjadi ketika suatu peristiwa yang ditayangkan di televisi itu di-encode oleh kode-kode sosial, seperti terdapat dalam penampilan atau appearance-nya, terdapat dalam kostum juga, riasan atau make up, lingkungan atau environment, kelakuan atau behavior, dialog, gerakan atau gesture, juga ekspresi dan sound. Nah, yang kedua atau level representasi adalah level dimana kode-kode ini
dienkode secara elektronis oleh alat-alat teknis seperti kamera, lighting, ada juga editing atau precision. Kemudian ada musik, suara yang digunakan, di mana hal-hal yang tadi aku sebutkan ini mempresentasikan makna tentang situasi yang berusaha untuk dibangun, seperti konflik, karakter, setting, dan lain-lain. Nah, yang ketiga nih, ada dinamakan dengan level ideologi, di mana kode-kode yang tadi itu disusun ke dalam suatu kesatuan dan penerimaan sosial oleh kode-kode ideologi seperti individualisme, patriarki, ras, kelas sosial, materialisme, dan kapitalisme. Juga isu-isu sosial lainnya ya yang ada di masyarakat, dimana mempresentasikan sejauh mana nih ideologi yang dibangun dalam sebuah tayangan tadi, dan untuk menilai sejauh mana koherensi atau keterkaitannya dengan situasi sosial yang dapat diterima oleh masyarakat pada saat itu. Nah, jadi berdasarkan analisis kami pada tayangan Wow, Hotman Paris lebih memilih janda dibanding gadis. Nah, yang pertama level realitas yang terdiri atas kode tampilan, di mana Hotman Paris selaku tuan rumah dalam acara ini ditampilkan sebagai bos atau yang memimpin alur pembicaraan dan dihormati layaknya seorang bos. Nah, hal ini tuh dapat kita lihat dari para host atau host pembantu atau co-host yang kerap kali memanggil Hotman Paris dengan sebutan bang atau bos. Tapi banyak juga yang ternyata statusnya janda, dipermak sekarang rasanya jadi gadis lagi, Bang. Nah, pemberian kursi atau meja atau tata letak ruangan atau setting juga khusus untuk Hotman Paris, yang bisa kita sebut sebagai tahta ya, yang memperlihatkan penampilan dia sebagai bos atau yang dituankan dalam program acara ini. Juga kita juga bisa melihat perlakuan para host, pembantu atau co-host yang ditampilkan segan atau hormat atau patuh atau mendukung karakter atau pernyataan-pernyataan dari Hotman Paris ini. Nah, pada episode ini juga Hotman Paris ditemani oleh dua wanita, di mana satu wanita itu berperan sebagai co-host, yakni Melanie Ricardo, dan satu orang lagi berperan sebagai sekretaris pribadinya Hotman Paris ini. Tapi nggak disebutin nih identitasnya di dalam tayangan itu, wanita ini siapa gitu. Yang pasti ada satu orang wanita lagi bernama Yeslin Wang sebagai bintang tamu pertama dalam acara ini, dan ia ditampilkan sebagai seorang wanita mandiri dan tangguh akibat status jandanya, dimana ia sudah berhasil melewati fase depresi setelah menghadapi pernikahannya yang gagal. Nah, selanjutnya ini masih di level 1. Tadi kan kode tampilan nih, selanjutnya ada kode kostum. Nah, kostum ini Hotman Paris menggunakan kemeja putih berbahan silk atau katun yang bersinar berkilau gitu loh guys. Terus sepasang jas, dimana jas dan celananya itu senada, berwarna rose gold dengan motif bunga, serta dipadukan dengan dasi bermotif bunga warna krem, dimana kostumnya Hotman Paris ini memberikan kesan mewah, mahal, prestige gitu ya. Oke, kemudian Melanie Ricardo sebagai co-host menggunakan dress hitam sepanjang mata kaki dengan leher baju yang relatif rendah, sehingga memberikan kesan anggun juga seksi. Nah, wanita yang berperan sebagai sekretaris pribadi Hotman Paris ini mengenakan dress berwarna putih dengan panjang sepaha yang cukup ketat sehingga menampilkan lekuk tubuhnya. Sedangkan Yeslin, sang bintang tamu, menggunakan setelan atasan bawahan yang senada, menyerupai jas dengan tank top berwarna putih, sehingga memberikan kesan wanita yang tangguh, wanita yang mandiri, namun tetap cantik dan elegan.
Nah, selanjutnya masih dalam level yang pertama, ada kode gestur. Kode gestur di mana Hotman Paris ini kerap memberikan gestur ramah kepada setiap wanita yang ada di sekitarnya. Gestur ramah ini bisa kita lihat contohnya ketika Hotman Paris bersama wanita yang berperan sebagai sekretaris pribadinya. Hotman Paris ini nggak segan untuk menarik wanita pinggulnya ke dalam rangkulan atau pelukan Hotman Paris. Kemudian sang sekretaris wanita ini juga nggak keberatan nih terhadap perlakuan atau sikap dari Hotman Paris tadi. Nah, selain itu Hotman Paris juga menyambut tamunya dengan sikap yang nggak kalah ramah, dimana dia memberikan ciuman pipi kanan, pipi kiri, juga pelukan kepada bintang tamunya ini. Setelah itu, setelah menyambut bintang tamunya hadir, Hotman Paris ini kerap berpindah dari kursi khusus yang udah disediakan oleh tim produksi. Hotman Paris berpindah dari kursinya ke kursi yang disediakan khusus untuk bintang tamu. Jadi Hotman Paris dengan bintang tamunya ini seringkali duduk bersebelahan dan dempet-dempetan sedekat itu gitu. Itu cenderung menempel gitu ya. Itu adalah kode gestur. Nah, yang terakhir dari level 1 adalah kode ekspresi atau expression, dimana Hotman Paris nih cenderung memberikan ekspresi menatap lekat-lekat gitu loh, menatap yang dalam dan lama kepada lekuk tubuh setiap wanita, baik yang menjadi sekretaris pribadinya juga yang menjadi bintang tamu dari acaranya. Dimana Hotman Paris juga nggak segan-segan untuk memandangnya lebih lama gitu, entah baik wajahnya atau lekuk tubuh si wanita itu. Oke, selanjutnya level kedua atau tahap kedua adalah level representasi. Level representasi ini yang pertama terdiri atas kode kamera, dimana menggunakan atau mengambil teknik wide shot sehingga seluruh setting ruangan itu kelihatan. Selanjutnya mereka dalam program ini juga menggunakan teknik medium shot dan close up ketika bintang tamu ataupun para pembawa acara itu berbicara. Selanjutnya ada kode lighting, di mana pencahayaan yang digunakan menurut kami cukup banyak sehingga gambar yang dihasilkan mendapatkan pencahayaan yang baik atau terang. Jadi nggak remang-remang gitu. Jadi cukup baik dan enak untuk dilihat. Kemudian selanjutnya ada kode musik. Kode musik, musik yang diputar dalam program acara ini, khususnya di episode kali ini itu cenderung heboh dan memberikan kesan kocak, sehingga suasana yang dibangun itu berdasarkan arahan atau dialog dari para host. Misalnya ada dialog Melanie Ricardo memberikan jokes atau melempar lelucon. Jadi si tim sound atau musik yang diputar juga mengikuti jokes yang dilempar oleh Melanie Ricardo sehingga membangun suasana gitu. Kemudian yang keempat ada kode editing atau perevisian tayangannya, dimana tayangan ini diedit cukup normal dengan tidak menampilkan atau menambahkan efek tambahan apapun yang mengundang kontroversi atau yang berlebihan atau too much, sehingga semua ditampilkan sesuai apa adanya dan sesuai apa adanya di lapangan yang disorot oleh kamera dan situasi saat itu gitu. Kemudian yang terakhir nih, level yang ketiga ada dinamakan dengan level ideologi. Jadi level ideologi ini membahas mengenai kaitan atau koherensi tayangan, isi tayangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, kami menyimpulkan, menganalisis bahwa dari video yang kami analisis ini, kami mendapatkan 3 ideologi yang ada di dalamnya. Yang pertama itu patriarki, di mana karakter Hotman Paris ini digambarkan sebagai laki-laki yang posisi dan perannya itu mendominasi
diagungkan dan selalu dihormati, sehingga para wanita baik yang berperan sebagai co-host maupun sekretaris pribadi maupun bintang tamu sendiri itu menerima aja gitu loh, menerima apapun perlakuan yang diberikan oleh Hotman Paris, baik gestur ramahnya, pandangannya, ataupun perkataannya yang mungkin kerap kali juga menyinggung para wanita-wanita ini. Kemudian yang kedua adalah materialisme, dimana materialisme ini diperlihatkan melalui kostum dan aksesoris yang digunakan oleh Hotman Paris, sehingga memberikan kesan mewah, kaya, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada konstruksi gender, dimana dalam tayangan Hotman Paris Show ini wanita masih diperlakukan tidak seimbang, dan ini terlihat dari sikap Hotman Paris yang kerap kali menseksualisasikan para bintang tamu maupun co-hostnya, atau bertindak sebagai sekretaris pribadinya mungkin. Ini bisa kita lihat dari gestur ramahnya Hotman Paris yang gak segan-segan untuk merangkul sekretaris pribadinya, ataupun dari perkataannya yang mengatakan bahwa saya lebih suka janda karena pengalamannya lebih banyak gitu. Jadi dari perkataan atau dari perlakuan Hotman Paris dalam acara ini, kita bisa melihat bahwa konstruksi gender di sini masih tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, begitu. Selanjutnya ada analisis metomini dan metafora yang akan disampaikan oleh Fanny. Silakan. Oke, pada tayangan Hotman Paris Show ini, di mana judulnya Wow, Hotman Paris memilih janda dibandingkan gadis, ada beberapa kalimat-kalimat yang dapat kita kategorikan sebagai metonimi dan juga metafora. Salah satunya adalah adegan berikut. Kadang kalau kita sudah berumur kayak gini, Ya. kita lebih suka yang sudah dewasa. Oh, udah ngerti. Karena kalau kita bawa yang teenager yang umur 19 tahun, Ya. dibawa kita ke disco, Benar. mampus deh kita bisa langsung serangan asma kita. Iya benar. Karena masih on fire ya tenaga. Nah, dia masih pengen begitu. Pada pemilihan kalimat itu sangat memperlihatkan bahwa mereka menjurus pada ternyata jiwa muda itu lebih membara dan menggebu-gebu dibandingkan janda. Padahal pada kenyataannya tidak selalu seperti itu, dan itu bukan berdasarkan gadis atau janda, tapi menurut aku itu berdasarkan kepribadian orangnya masing-masing. Dan juga di sini ada metonimi yang dia berkata seperti ini. Cuma mau ingetin aja sayang, jangan lupa cewek tuh kalau apa-apa dikasih sama cowok, inget nggak ada yang gratis sayang di Jakarta. Nah, iya dong. Itu sangat-sangat mengeneralisasikan bahwa Jakarta itu adalah kota yang mahal, dan segala apapun yang di sana tuh tidak ada yang gratis dan tidak ada yang murah gitu. Padahal tergantung di mana tempatnya dan di mana daerahnya. Jadi kan aku bakal ngejelasin tentang paradigmatik dan sintamatik pada program acara Hotman Paris Show yang judulnya itu Pilih Janda atau Gadis gitu. Ada satu video menarik yang menarik perhatian aku pertama kali aku nonton program acara ini. Jadi ketika OBB ditayangkan, itu videonya pertama ada Hotman Paris lagi duduk di tengah, di shot bagian belakangnya aja, bagian pundak sampai kepala. Di depannya itu ada dua perempuan, dan perempuan itu adalah co-hostnya si Hotman Paris ini. Nah, terus selanjutnya scene berikutnya itu adalah potongan gambar di mana video memperlihatkan lekukan tubuh perempuan si co-hostnya ini gitu. Co-hostnya dikasih lihat detail bibirnya, dikasih lihat detail kakinya kayak gitu. Baru terakhir keluarlah Hotman Paris lagi duduk di tengah dengan co-hostnya berdua gitu. Aku maknai video itu tuh udah ngasih tanda kayak kalau misalnya program acara ini kok seperti ada konstruksi gender ya gitu. Karena dilihat dari judul program acaranya yang
pilih janda atau gadis, seolah perempuan dijadikan objek, terus dari Viti yang OBB itu ngasih tanda kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita coba ubah potongan gambarnya, misalnya jadinya kebanyakan ceweknya kasih lihat punggungnya doang, Hotman Paris baru dikasih lihat detail Hotman Paris sebagai host utamanya, mungkin aku akan ngasih makna yang lain, kayak oh mungkin oh iya bener ya, maksudnya program acara Hotman Paris Show yang dikasih tunjuk pertamanya juga bintang utamanya juga Hotman Paris, otomatis yang di shot banyaknya pun Hotman Paris ya kan. Sedangkan kalau kayak gini tuh benar-benar menunjukkan kalau misalnya program ini tuh ada yang namanya konstruksi gender antara perempuan dan laki-laki, kayak perempuan dijadikan objek, laki-laki memilih objek tersebut, kayak gitu. Terima kasih. Oke teman-teman, nah itu dia tadi hasil analisis dari kelompok kami. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa dalam acara program TV Hotman Paris Show, khususnya pada episode Wow, Hotman Paris lebih memilih janda daripada gadis, dapat kita simpulkan bahwa masih terdapat konstruksi gender yang tidak seimbang nih teman-teman, antara laki-laki dan perempuan. Khususnya perempuan seringkali diperlakukan tidak sama atau tidak seimbang dengan laki-laki. Juga dalam program acara ini laki-laki masih kerap kali menseksualisasikan perempuan. Hal ini bisa kita lihat dari analisis semiotik tadi, baik dari perkataan yang dikeluarkan, dari gesture, dari ekspresi yang dikeluarkan. Bisa kita lihat bahwa perlakuan yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan itu kerap kali menseksualisasi perempuan dan memandang perempuan lebih rendah atau hanya sekedar objek seksual begitu. Jadi itu saja yang dapat kami simpulkan dan kami sampaikan mengenai program televisi ini. Kiranya dapat membantu dan dapat dimengerti dan dapat berguna juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Maaf bila saya dan kedua teman saya ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.